Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam mengikuti kegiatan video konferensi di Kumun kedua bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah dengan aplikasi RCC dalam presentasi media SAC untuk pelajaran bahasa Inggris jenjang SMA kelas 10 materi deskripsi yang akan dibawakan oleh Bapak yang terhormat Ketua Bumun Bapak SPD, yang kami hormati Bapak Dadan Daud dan Direktur Bumun 4 Dewan Hukum, yang kami hormati rekan kami SPD dan Bapak Siswa SPD serta seluruh peserta pada sore hari ini yang berbahagia. Kita panjatkan kepada Allah rahmatnya kita dapat mengikuti vikon ini dalam keadaan sehat dalam. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Surya Wulandari dari SDN 2 Ajirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, yang saat ini bertugas sebagai host. Moderator kita Bapak Susiswo SPD, instansi dari SMK N5 Kota Madiun. Tempat pendidikan di Magetan 22 April 1974, beralamat di Ngawi, tahun 1998. Riwayat mengajar di SMK N5 Kota Madiun, SMK N2 Kota Madiun, dan di SMA N1 Madiun. Presenter kita Ibu Suwartiningsih SPD. Beliau guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Riwayat pendidikan 2005 lulus dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Riwayat mengajar pada tahun 2005 sampai 2006 mengajar di SDN Onggo Larang Purworejo. Tahun 2006 sampai 2015 mengajar di SMK tahun 2009 sampai sekarang mengajar di SMA N1 Kokap Kulon. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator kita, kepada Bapak Susiswo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Suryo sebagai host. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Bapak Susiswo SPD dari SMK Negeri 5 Madiun sebagai presenter. Pada kesempatan ini nanti akan memandu jalannya vikon, yaitu diklat daring guru mengajar untuk Nusantara PET 2, yang nanti presenternya yaitu Ibu Suwartiningsih dari SMA Kokap Kulon Progo, Yogyakarta. Pada kesempatan ini Ibu Suwartiningsih sebagai presenter nanti akan menyampaikan materi mengenai descriptive text, yaitu materi bahasa Inggris untuk kelas SMA kelas 10. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, nanti selama penyampaian materi sekitar 20 menit atau 30 menit. Setelah itu nanti ada tanya jawab, baik berupa melalui chat ataupun tanya jawab langsung. Nanti sekitar 2 atau 3 pertanyaan langsung bisa dilaksanakan. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya kami beri kesempatan untuk Bu Suwartiningsih, monggo disampaikan materinya berkaitan dengan descriptive text. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Surya Wulandari selaku host dan Bapak Susiswo selaku moderator dalam kegiatan video conference sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan media pembelajaran dari aplikasi SAC. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bapak Dadan Daud selaku instruktur di kelompok diklat daring Kumun 4 Adipati Ukur. Bapak Dadan inilah yang telah membimbing dan selalu memberi motivasi kepada kami sehingga
kami berani untuk tampil pada video conference sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah dibuat dari aplikasi dari program SAC untuk mata pelajaran bahasa Inggris jenjang SMA kelas 10. Topik bahasan materi kita adalah descriptive text. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai pembelajarannya. Well everybody, here we are going to talk about descriptive text. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Apa yang akan kita pelajari di sini? Let's see the content. Kita lihat kontennya dalam aplikasi ini isinya apa saja. Descriptive text. Here we are going to talk about definition, general structure, and also language features. Kita akan bahas tentang definisi dari descriptive text, kemudian general structure atau struktur umum atau biasa juga disebut generic structure dari descriptive text, dan juga language features atau unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam descriptive text. Di sini juga nanti kita akan tunjukkan sampel teks atau contoh dari teks deskriptif. Kita mulai dari yang pertama, yaitu definition. What is descriptive text? Apa sih descriptive text itu? Descriptive text is a text which says what a person, thing, or a place is like. Jadi descriptive text itu adalah sebuah teks yang berbicara tentang seperti apa seseorang atau suatu benda atau suatu tempat itu. Jadi di sini menggambarkan tentang orang, benda atau tempat. Its purpose is to describe and reveal a particular person, thing, or place. Tujuannya apa dibuat sebuah descriptive text? Tujuannya ialah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan atau menggambarkan tentang seseorang tertentu, ya, suatu benda tertentu atau suatu tempat tertentu. That is the definition. Jadi itu definisi dari descriptive text. Berikutnya, here we have general structure. Sometimes we call generic structure. Jadi ada yang menyebutkan general structure, ada yang menyebutkan generic structure. Itu sama. Jadi, struktur dari teks deskriptif itu seperti apa? Kalau kita membuat teks, itu kan harus jelas strukturnya. Nah, here, the general structure of descriptive text is first, identification. Identification atau identifikasi. Biasanya ini ada di awal atau di paragraf pertama. It contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi di sini berisi tentang pengenalan tentang orang, tempat, benda, hewan misalnya, atau objek yang akan dideskripsikan. Jadi diperkenalkan dulu apa yang akan dideskripsikan. Itu ada di bagian identification. The next is description. Berikutnya adalah description atau deskripsi. Di paragraf berikutnya kita bisa jelaskan. Di sini isinya it contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Jadi di bagian description nanti isinya adalah gambaran dari objek yang akan kita deskripsikan. Kalau kita mendeskripsikan orang, ya di situ kita ceritakan orangnya itu seperti apa.
juga personality atau kepribadiannya itu bisa diceritakan di bagian description. Nah, itu di general structure. Generic structure yang utama adalah identification dan description. Now we go to language features. Bahasaan. Yang namanya kita menggambarkan sesuatu, membuat sebuah teks, itu kita harus memahami, kita harus mengerti unsur-unsur kebahasaannya itu apa saja. Apa saja akan kita ceritakan di situ. Yang pertama adalah the language features of descriptive text. The first is specific participant. Specific participant di sini maksudnya adalah objek yang akan kita gambarkan, kita deskripsikan itu sudah spesifik atau tertentu. It has a certain object, is not common and unique or only one. Jadi bukan mendeskripsikan benda secara umum, tapi mendeskripsikan satu benda tertentu saja. For example, lihat ada contoh di situ. We want to describe about Uncle Jim. Misalnya kita punya paman yang namanya Uncle Jim. Kita deskripsikan Uncle Jim itu seperti apa. Kemudian ada about Parangtritis Beach, for example. Jadi yang kita jelaskan di sini bukan pantai secara umum, tapi khusus Parangtritis Beach. Kemudian ada My House, Borobudur Temple, etc. dan yang lain-lain yang pasti objek yang kita deskripsikan itu sudah tertentu atau sudah ditentukan. The next, yang kedua, yaitu the use of the adjective. An adjective and compound adjective to clarify the noun. Karena yang kita deskripsikan di sini adalah objek yang berupa benda atau tempat atau orang, maka kita harus banyak menggunakan kata sifat. Kenapa kita gunakan kata sifat? Pastinya ketika kita mendeskripsikan sesuatu, kita tunjukkan ciri-cirinya, kita tunjukkan kualitinya. Misalnya contohnya di situ ada tall, short, fat, thin, beautiful, famous, awesome, fantastic, etc. Misalnya kita menggambarkan orang, kita deskripsi fisiknya kan kita harus jelaskan di situ apa dia tinggi, apa dia pendek, apa dia langsing, apa dia cantik, apa dia terkenal, apa mungkin kalau mendeskripsikan suatu tempat itu ya apakah tempat itu menarik, tempat itu luar biasa, for example. Berikutnya ada compound adjectives. Ini juga masih kata sifat, hanya ini gabungan. Contohnya misalnya grayish haired, dari dua kata yaitu gray dan hair. Gray itu abu-abu, kemudian hair itu rambut. Grayish haired berarti berambut abu-abu. Kemudian bright eyed, bright itu cemerlang atau jelas gitu ya. Kemudian eyed itu mata, berarti dia memiliki mata yang cemerlang. Middle aged, contoh lain. Aged itu usia, middle itu pertengahan. Oh berarti orang itu berusia separuh baya kalau dalam bahasa kita, itu middle aged. Kemudian ada well known dan lain-lain. Masih banyak sekali adjektif yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah deskripsi. Unsur kebahasaan berikutnya, the next language features is the use of degrees of comparison. Apa itu degrees of comparison? Comparison itu adalah perbandingan. Degrees itu tingkat. Jadi degrees of comparison adalah tingkat perbandingan. Pastinya karena kita mendeskripsikan objeknya benda gitu ya, kita perlu untuk membandingkan dengan benda yang lain. Degrees of comparison ini ada 3 macam, yaitu positif, comparative, and superlative degree. They are used to compare two person or two things with each other. Look at the example. My house is not as big as that house. Dalam degrees of comparison
comparison kita juga masih menggunakan adjektif, masih menggunakan kata sifat. Contohnya, rumah saya itu tidak sebesar rumah itu. Nah, di sini yang menunjukkan positive degree adalah kata as big as, sama besarnya. Kalau sama besarnya ya my house is as big as that house. Tapi kalau tidak sama besar berarti my house is not as big as that house. Contoh berikutnya penggunaan komparatif atau tingkat perbandingan yang tidak sama. Di sini biasanya menggunakan akhiran er atau awalan more. Sample sentence-nya contohnya adalah my cat is bigger than her cat. Kucing saya itu lebih besar dari kucing dia. Bigger, dari kata big diberi akhiran er menjadi bigger. Next, berikutnya the next example itu ada the flower is more beautiful than that flower. Maksudnya bunga ini more beautiful, lebih cantik, lebih indah daripada bunga itu. Nah, itu kan kita membandingkan. Yang kita bandingkan adalah quality-nya. The beach is most beautiful spot in this town. Ini contoh superlative degree. Contoh superlative degree di mana di situ benda yang kita deskripsikan merupakan benda yang paling titik-titik. Misalnya pantai itu adalah tempat yang paling cantik, paling indah di kota ini. Dan we use most beautiful. Kita gunakan most. Kalau adjektifnya pendek kita gunakan ist, misalnya kata biggest. That is about degrees of comparison. The next language features is the use of noun phrase to specify the noun. Di sini ada penggunaan noun phrase. Noun phrase itu apa? Noun phrase adalah kata benda yang sudah dimodify atau sudah diberi kata sifat, sudah diberi penjelas. Contohnya, a handsome man, seorang laki-laki yang tampan. Nah, karena kita deskripsikan kan kita harus bisa memberikan gambaran pada orang itu. A handsome man, a beautiful beach, the famous place in Purworejo, etc. Nah, that is the language features, unsur-unsur kebahasaan. Masih ada lagi. The next language feature is the use of simple present tense. Kita menggunakan bentuk simple present tense. Why? Why do we use simple present tense? The sentence pattern used is simple present tense because it tells the fact of the object described. Kenapa kita menggunakan simple present tense? Karena yang dideskripsikan itu adalah fakta. Fakta dari objek yang kita deskripsikan tadi. Di sini kita banyak menggunakan the form of to be and to have. Contohnya, look at the example. Ania is very attractive. Ini penggunaan to be is. Ania sangat menarik, is very attractive. She has a friendly face and lovely smile. Dia mempunyai wajah yang ramah dan lovely smile, senyum yang menawan. Itu kan ketika kita mengatakan Ania is very attractive, she has a friendly face and lovely smile, orang yang mendengar atau orang yang membaca akan mempunyai gambaran dalam pikirannya, oh Ania itu menarik, wajahnya ramah dan senyumnya menawan. Itu the use of simple present tense. Kalau menggunakan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Berikutnya masih ada satu lagi language features yang kita bahas di sini, yaitu the use of descriptive words. Descriptive words itu kata-kata yang memberikan gambaran, ya, maksudnya
berikutnya, descriptive language appeals to all five of sense. Jadi kata-kata yang terkait dengan five of sense atau panca indera. They help visualize, describe, define, or explain information about something. They can help paint a picture in the reader's mind. Jadi membantu menggambarkan, memberikan gambaran di dalam pikiran pembaca yang terkait dengan panca indera, misalnya terdengar, terlihat, terasa. Di situ ada penggunaan masih tentang adjective, adverb, specific noun, and also action verb. It's all about the language features. Oke, kita sudah bahas tentang definisi, general structure, dan juga language features. Now we go to sample text. Kita lihat ada contoh di sini. Teks deskriptif tentang seseorang. Judulnya adalah My Best Friend Ernesto. Jadi yang akan diceritakan adalah teman si penulis bernama Ernesto. My best friend is Ernesto, and he is my classmate. We go to school together. Ernesto comes from an educated family. His father is a school principal, and his mother is also a teacher. Nah, ini adalah bagian identification. Kita lihat langsung di sini. Apa toh yang ada dalam identification? Yang pertama diperkenalkan nama temannya. Teman baik saya adalah Ernesto. Dia itu teman sekelas saya. Diberikan sedikit gambaran. Oh, kami pergi ke sekolah bersama-sama. Ernesto itu berasal dari keluarga yang terdidik. Ya. His father, ayahnya seorang kepala sekolah dan ibunya juga seorang guru. Itu di bagian identification. Identification tidak perlu panjang-panjang. Deskripsi yang lebih lengkap ada di bagian description. Lihat paragraf yang kedua. He is punctual, well educated, and has good manners. He is really hardworking. He always does his homework. He is also well dressed and well behaved. All teachers have high opinion of him. Nah, di sini diceritakan tentang personalitinya si Ernesto. Nanti si pembaca akan mempunyai gambaran. Oh, dia itu punctual. Oh, orangnya tepat waktu. Well educated. And has good manners. Dia punya sikap yang baik. Dia juga hardworking. Dia seorang pekerja keras. Always does his homework. Selalu mengerjakan tugas. Well dressed and well behaved. Dia juga selalu berpenampilan rapi dan juga berperilaku baik. Paragraf berikutnya masih description. Ernesto has a well-built body. He is gentle but fearless. He takes part in all sports, scout, trekking, and mountaineering activities. He has a good heart. He is truthful, honest, and obedient. Nah, bahan ketiga ini deskripsinya tentang physical appearance-nya, yaitu well-built body. Oh, dia mempunyai badan yang atletis ya, badan yang tegap, well-built. Dia itu gentle, dia itu lembut tapi pemberani, fearless ya. Dia ikut ke banyak kegiatan seperti olahraga, pramuka, trekking, mendaki gunung, dan seterusnya. Dia juga baik hati, dia juga jujur dan juga patuh. Next, masih tentang description. He always plays the guitar. Dia selalu bermain. Dia juga bermain gitar. Maksudnya dia suka bermain gitar. When he makes his parents very proud of him. Dia itu membuat orang tuanya sangat bangga. He secures good mark and usually in top of his class in examination. Dia selalu jadi juara kelas. He inspires me to work harder. Dia menginspirasi saya untuk bekerja lebih keras. He keeps me away from bad company. Dia menjaga saya dari hal-hal yang buruk. Yang terakhir di situ ada satu kalimat, I am happy to have such a friend. Memang dalam descriptive text itu biasanya ditutup dengan closing statement-nya itu berupa opini si penulis terhadap apa yang tadi dia deskripsikan. Tapi ini
tidak wajib pada dalam descriptive text. Itu tadi contoh descriptive text tentang seseorang. Berikutnya ada descriptive text tentang suatu tempat, about a place. Di sini yang dideskripsikan contohnya adalah lembah pelangi waterfall. Lembah pelangi waterfall sounds unfamiliar for either local or foreign tourists. Sama ya. Jadi di paragraf pertama adalah identification. Lembah pelangi waterfall itu apa toh? Lembah pelangi ada sounds unfamiliar. Mungkin bisa diberi pengantar. Lembah pelangi itu terdengar tidak familiar. Tapi kita lihat di sini, lembah pelangi waterfall is located in Sukamaju village. Jadi di identification-nya, kalau itu suatu tempat, kita bisa mulai dengan menunjukkan lokasinya. Lokasinya di mana? Kemudian akses untuk menuju ke sana itu bagaimana? Di sini memang tertulis the access to this place is quite difficult because Ulu Belu Subdistrict is remote area in Lampung. Di awal diceritakan bahwa untuk sampai ke sana itu sulit. Itu masih di bagian identification. Berikutnya di bagian description. Kita lihat. Lembah Pelangi Waterfall has 2 level, where the waterfall on the second level has 2 branches. Waterfall itu air terjun ya. Jadi yang diceritakan di sini tentang Lembah Pelangi Waterfall. Diceritakan kondisinya seperti apa. Di situ mempunyai 2 tingkat, di mana di tingkat yang kedua itu ada 2 cabang. Kemudian the height on the first level waterfall is about 100 meters. Nah, di situ disampaikan tingginya itu sekitar 100 meter. Orang yang belum pernah pergi ke sana akan punya gambaran. Oh, air terjun itu tingginya 100 meter. Berarti tinggi banget ya. Kemudian di situ ada juga the best enhancement of this waterfall is the rainbow which appears between the valley and the waterfall as the name suggests. Nah, yang daya tarik utama dari waterfall ini atau air terjun ini adalah rainbow, pelangi yang muncul di antara lembah dan air terjun itu. Seperti namanya, dinamakan lembah pelangi karena ada pelanginya. The soft flowing gurgling waterfall sounds is like a chant of nature which can remove the tiredness. Di situ dikatakan bisa menghilangkan kelelahan. Jadi untuk pergi ke sana memang melelahkan, tapi sampai di sana akan terbayarkan dengan pemandangan yang bagus. Jadi descriptive text ya, harus bisa memberikan gambaran kepada si pembaca tentang apa yang dideskripsikan. Nah, masih di bagian bawah itu masih description ya. In this place you will be shown a panorama of natural beauty which is very interesting. Di tempat ini Anda akan ditunjukkan panorama atau pemandangan dari keindahan alam yang sangat menarik untuk setiap mata yang memandangnya. Rocky hills accompanied by leafy trees will actually soothe both your eyes. Di situ ada Rocky Hills, ya, bukit yang berbatu-batu. Nah, itu tadi adalah contoh descriptive text tentang sebuah tempat. Well, everybody, we have discussed, we have learned about. Tadi kita sudah belajar ya di awal deskripsi, definisinya, kemudian general structure-nya, strukturnya, kemudian language features atau unsur-unsur kebahasaannya. Diharapkan nanti ketika kita akan membuat sebuah teks deskripsi, kita mengikuti apa poin-poin yang tadi sudah kita bahas. Berikutnya kita let's go to evaluation. Nah, apakah Anda siap untuk ujian? Let's go. Nah, ini ada pertanyaan pertama. What topic can we write in descriptive text? Nah, kita bisa pilih di sini ya. Maaf, ini tadi sudah dimulai dari awal. Kemudian yang kedua adalah the purpose of the text. Kita lihat di situ ada teks Barack Obama. Nah, berarti kita lihat purpose-nya, tujuannya apa sih? Itu
persuade the readers atau to describe. Berikutnya yang ketiga, long beautiful beach. Kemudian di situ ada pertanyaan tentang this island are surrounded by Indonesian Ocean with huge waves garden. The underline word means what is the purpose of the text? Yang kelima, tujuannya masih sama ya. Juga ada 7, 8 Oke. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan, nanti skornya akan muncul di sini. Yang terakhir, ini adalah developer atau pembuat SAC-nya, aplikasinya. Aplikasi ini dibuat oleh saya. Baiklah, Bapak Moderator, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi media pembelajaran SAC-nya. Baik, terima kasih untuk Bu Suwardiningsih. Sangat jelas sekali penyampaian materinya mengenai deskriptif teks. Suaranya jelas dan lancar sekali. Demikian Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Suwardiningsih mengenai deskriptif teks. Barangkali ada yang akan menyampaikan pertanyaan langsung, mohon mengirim chatnya dulu. Namanya siapa nanti biar diaktifkan oleh host dulu. Silahkan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat sore, selamat berjumpa dengan Ibu Suwardiningsih ya. Iya Ibu. Tadi diperkenalkan oleh Ibu hostnya Bapak Panjenengan sama-sama berasal dari UMP ya Ibu ya. Lulus tahun 2005 ya. Sama kebetulan saya juga dari UMP, tapi kalau Panjenengan mungkin reguler, saya kan ikut yang transferan dulu. Oke. Ibu siapa nggih? Ibu Dwi Suprapti Bu. Ibu Dwi Suprapti. Dwi Suprapti. Ya, saya guru bahasa Inggris guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 28 Purworejo Bu. Oh ya. Panjenengan asli Kulon Progo atau Purworejo Bu? Saya asli Purworejo Ibu. Oh, Purworejonya mana? Saya tinggal di Bagelen. Oh, kota Bu. Kalau saya masih Kemeringat dekat pantai. Di Ketawang. Iya, di Ketawang ya. Selamat ya Bu. Ini sudah presentasi yang sangat bagus sekali. Ya, kalau saya kan mengajar SMP Bu, itu kan di SMA ya Ibu. Ya, kebetulan materi di SMP itu ada juga deskriptif teks ya, tapi kalau saya menerangkan itu ya biasanya kalau di SMA mungkin kan sudah lebih ngerti ya Bu, karena di SMP sudah materi ya. Kalau saya itu language teacher-nya itu biasanya kalau di SMP itu ada topik tersendiri gitu. Jadi kalau saya menerangkan itu juga jadi satu seperti itu ya. Tapi kebetulan ini suami saya juga sama-sama guru bahasa Inggris Bu, tapi sudah mau pensiun. Jadi kesehatannya ya memang seperti itu. Udah bagus sekali Bu. Saya tidak akan tanya, cuma itulah sudah bagus sip sekali. Sudah bagus sip sekali Bu saya. Pak Jeda leganya di mana? Di Purworejo atau di? Iya Ibu, saya di Bagelen Ibu. Oh, di Bagelen. Oh ya, itu aja nanti saya bikin belum jadi Bu. Nanti kalau saya mengalami kesulitan saya tak main ke situ, nanti tak japri lewat. Nggih Bu, monggo, nggih. Saya nanti minta dikirim itu SAC-nya ya Bu ya. Ya itu saja dari saya. Terima kasih ya Bu, bisa kenal lewat dari ini. Maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih nggih Ibu Dwi Suprapti. Memang kalau di SMP itu kita bahasnya lebih maksudnya mungkin harus lebih banyak memberikan contoh ya Ibu ya. Lebih banyak memberikan contoh dari satu persatu definisinya, kemudian unsur-unsur kebahasaannya, kemudian juga general structure-nya. Sebenarnya di SMA juga tidak jauh berbeda kok Ibu ya. Cuma mungkin kalau di SMA contoh teksnya dibuat yang lebih kompleks. Kalau yang SMP mungkin lebih sederhana. Begitu. Ada yang lain? Tadi dari Bu, tadi pertanyaannya ada Bu? Pertanyaannya apa tadi? Ada nggak tadi? Ibu tadi hanya sharing Pak. Oh, Kalau di okay. SMP kan lebih simpel. Kalau ini tadi saya menjelaskan dari mulai definisi sampai language feature. Ya, karena memang kita buat topik satu, saya buat sekaligus keseluruhannya Pak. Hanya sharing pengalaman beliau waktu mengajar di SMP. Oh gitu, nggih. Siap, nggih. Barangkali ada pertanyaan lagi yang langsung dari para peserta. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada chat Bu Suwarti Ningsih. Ada chat dari peserta. Ini ada kalimat seperti ini. Nanti mohon dijawab. If we want to use adjective and compounds adjective to clarify the nouns with one that we have to put on the first place. Itu pertanyaannya. If we want to use adjective and compound, ya. Okay. Adjective to clarify. Yes. The noun. To clarify. The noun. Yeah, the noun. With one. Which one? That we have. That we have. To put. To put, yes. On the first place. On the first, okay, on the first place. Okay, okay. When we use adjective compound, ya, compound adjective, ini kan penggabungan dari dua kata menjadi satu kata ya. For example, tadi ada contoh. Ini ada bawahnya lagi Bu Suwarti, ada bawahnya lagi. Oh ya. Adjective or compound adjective. Contoh berambut panjang. Iya. Dan keabu-abuan, long greyish haired atau greyish long haired, seperti itu. Itu dari Bu Martiningsih Wiji Putri. Seperti itu pertanyaannya. Oh, iya. Jadi kalau kita mau menggunakan more than one adjective dalam satu untuk clarifying the noun ya. Itu kan ada urutannya. Urutannya itu adalah osaskom. We start from opinion atau opinion atau pendapat kita tentang benda tersebut, kemudian shape, kemudian age, opinion size, age, shape, color, and then origin and material. Jadi kalau tadi long grayish hair atau grayish long hair, nah long itu kan size, sementara gray itu kan color. Jadi yang kita sebutkan lebih dulu adalah size-nya, ukurannya, baru kemudian colornya atau warnanya menjadi long grayish hair. Like this. Jadi urutannya tadi osaskom, opinion, size, age, shape, color, origin, and material. Itu kalau saya biasanya menyampaikan kepada siswa, that is the order, adjective order atau
Urutan adjektif yang akan kita gunakan mulai dari opinion tadi adalah quality-nya, apakah bagus atau jelek atau cantik atau besar atau kecil. Kemudian shape itu size itu ukuran, long, short, tall, big. Kemudian age itu usianya, apakah dia muda atau tua atau baru atau lama. Kemudian here we have shape itu bentuknya seperti apa. Kemudian color, warna, origin, dan material atau bahannya. Seperti itu. Tadi Bapak atau Ibu siapa yang bertanya, nggih? Tadi dari Ibu ya. Nggih. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi Bu Susan dari chat. Bu Suwarti. Ada pertanyaan lagi Bu Suwarti nih sih. Nggih. Nggih. Ya ini dari Bu Susan Dia.